Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa dalam perkuliahan semester 6 ya di semester genap tahun akademik 2020-2021. Selanjutnya selawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita diangkat dari zaman jahiliyah menuju dengan zaman yang ilmiah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Para mahasiswa mata kuliah jurnalistik, pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait perkuliahan yang akan berlangsung pada semester ini atau semester genap. Pada mata kuliah jurnalistik ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait materi yang akan disampaikan dan teknis perkuliahan selama perkuliahan daring ini. Pada pertemuan kali ini kita menggunakan sistem perkuliahan daring atau pembelajaran jarak jauh. Hari ini dikarenakan COVID-19 masih berlangsung sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti perkuliahan seperti biasanya, yaitu perkuliahan di ruang kelas seperti itu. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri, keilmuan kita seperti itu. Selanjutnya di sini mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh saya sendiri, Al-Babur Rahim MPD. Di sini Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa data diri saya, biodata saya. Karena kita belum pernah berjumpa di semester sebelumnya, maka perlu kiranya saya akan memperkenalkan diri, mungkin agar kalian itu bisa tahu sekilas tentang identitas saya seperti itu. Yang pertama, nama saya Al-Babur Rahim MPD, bisa dipanggil dengan Bapak Albab seperti itu. Terus tempat dan tanggal lahir, tempat saya itu Sumeneb, kelahirannya di Sumeneb di 15 April 92. Pada tempat yang asal yaitu di Desa Karduluk, Kabupaten Sumeneb, atau yang dikenal dengan Kota Ukir Karduluk seperti itu. Alamat tinggal untuk sekarang saya sudah pindah, yaitu di Dusun Galis Tengah, Desa Galis, Kabupaten Pamekasan. Tepatnya ke timur Koramil ya, ke timur Koramil atau ke timur MWJ NU Galis seperti itu. Terus riwayat pendidikan di sini SDN Guluk Manjung 1 dan MI An-Najah 1 merupakan sekolah dasar saya, yaitu di MI dan di SD tahun 98 sampai 2004. Terus selanjutnya saya melanjutkan di MTS Sanawiyah An-Najah 1 juga di Karduluk pada tahun 2004 sampai 2007. Terus selanjutnya juga menempuh di Madrasah Aliyah An-Najah 1 Karduluk tahun 2007 sampai 2010. Selanjutnya saya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi S1, yaitu di Universitas Madura atau kita kenal dengan UNIRA ya, di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2010-2014. Selanjutnya saya menempuh S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau yang dikenal dengan UMS di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Hari selanjutnya saya bekerja atau menjadi dosen di IAIN Madura itu sejak tahun 2019 sampai sekarang. Mungkin itu hanya sekilas dari biodata atau identitas saya, mungkin biar lebih kenal walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan deskripsi perkuliahan. Di sini nama mata kuliah itu jurnalistik SKS 2, durasi kita 100 menit, hari atau jam perkuliahan yaitu untuk kelas A Jumat jam 7,
ya. Kelas B Jumat jam 8.40 sampai 10.20. Kelas C itu 13.00 sampai 14.40 dan kelas D itu 15 sampai 16.40 ya. Jadi semuanya hari Jumat baik A, B, C dan D. Terus ruang perkuliahan berhubung kita tatap muka secara daring ya. Jadi perkuliahannya itu secara daring di e-learning IAIN Madura karena sudah disediakan oleh kampus untuk pembelajaran kita secara daring e-learning IAIN Madura. Adapun dosen pengampu yaitu saya sendiri Al-Babur Rahim MPD. Selanjutnya di sini ada teknis perkuliahan ya. Teknis perkuliahan di sini total pertemuan kita adalah 16 kali pertemuan secara daring. Dan pertemuan 7 kali pertemuan secara teori dan nantinya 7 kali secara praktek ya. Nanti karena ada praktek, karena ini jurnalistik perlu praktek bukan hanya dalam teori, sehingga kalian itu bisa menguasai paling tidak bagaimana menjadi seorang wartawan seperti itu atau menjadi pekerja pers. Selanjutnya untuk UTS dan UAS itu UTS 1 kali di pertemuan 8 dan UAS 1 kali di pertemuan 16. Selanjutnya di sini akan saya menjelaskan tentang kehadiran mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa maksimal hadir 14 kali pertemuan teori secara daring. Nah, ini 14 kali ini secara teori ataupun praktek ya. Terus serta 2 kali untuk UTS dan UAS secara daring. Nanti akan disampaikan untuk UTS dan UAS-nya seperti apa, seperti itu. Terus yang kedua, mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS apabila kehadiran mencapai 75% pertemuan secara daring. Di sini saya harap mahasiswa itu minimal mencapai 75% pertemuan secara daring. Kenapa? Ini akan berpengaruh kepada hak kalian untuk mengikuti UTS dan UAS. Walaupun secara daring, tapi kalian tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan sesuai jam yang telah ditentukan seperti itu. Terus yang ketiga, mahasiswa tidak berhak mengikuti UAS atau UTS apabila jumlah pertemuan di bawah 75%. Di sini memang sesuai aturan, kalau tidak memenuhi 75% maka kalian tidak berhak untuk mengikuti UAS dan UTS. Oleh karena itu saya harap walaupun perkuliahan daring kalian tetap maksimal dalam berkuliah seperti itu. Terus mahasiswa yang berhak mengikuti UTS minimal hadir 6 pertemuan. Ya, jadi 6 pertemuan untuk batas minimalnya, sedangkan untuk UAS adalah 12 kali pertemuan untuk batas minimalnya. Mungkin selanjutnya di sini adalah sistem perkuliahan daring. Berhubung ini adalah perkuliahan daring, maka tentunya kita ditunjang oleh beberapa aplikasi ya. Yang terutama pembelajarannya itu menggunakan e-learning IAIN Madura. Di sini merupakan aplikasi pembelajaran yang sudah disediakan oleh IAIN Madura sehingga penggunanya itu yang utama. Namun kita harus juga ditunjang oleh beberapa aplikasi lainnya seperti halnya WhatsApp Group, Google Meet, Edmodo, bisa Zoom ya, tergantung dari nanti situasi dan kondisinya seperti apa. Karena tidak mungkin misalkan kalian kendala jaringan menggunakan Zoom atau kuota kurang seperti itu. Jadi kita memaksimalkan aplikasi yang hematnya, hemat energi seperti itu, hemat pulsa atau hemat kuota seperti itu. Salah satunya adalah WhatsApp Group ataupun Telegram seperti itu. Selanjutnya kehadiran mahasiswa dibuktikan dengan kehadiran secara daring ya. Di sini ada secara daring online di aplikasi e-learning. Ya, di e-learning itu sudah ada, di sana sudah ada e-learning, akan ketahuan siapa yang online dan juga daftar hadirnya. Jadi ada daftar hadirnya di sana sehingga kalian akan terpantau siapa yang online dan siapa yang tidak seperti itu. Terus di sini apabila tidak dapat menghadiri perkuliahan yang diakibatkan terkendala jaringan, kuota, aplikasi error, sakit atau kepentingan lainnya, maka mahasiswa wajib memberitahukan secara resmi kepada dosen pengampu melalui WhatsApp group atau WhatsApp pribadi selama perkuliahan daring berlangsung dengan menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Jadi kalian ketika ada kendala yang di rumah jaringan
atau kuotanya sudah menipis ya, atau aplikasi error, e-learningnya ataupun yang lainnya sakit atau kepentingan, mohonlah semuanya harus meminta izin atau memberitahukan bahwa ada kendala seperti ini ya. Jadi itu saya harap komunikasinya tetap lancar. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang sopan dan sopan. Terus selanjutnya di sini apabila pemberitahuan izin disampaikan setelah perkuliahan daring selesai, maka mahasiswa dianggap tidak masuk. Jadi saya harap selama perkuliahan, jam waktu perkuliahan, kalian itu mengkonfirmasi apabila tidak masuk seperti itu atau tidak, atau punya halangan atau kendala seperti itu. Jadi pemberitahuan izin itu disampaikan saat perkuliahan daring. Jangan misalkan hari ini perkuliahan daring itu hari Jumat, terus tahu-tahu sudah jam 8 nanti kalian jam 8 malam kalian menghubungi saya bahwa ada kendala seperti ini ya. Jangan seperti itu. Artinya kalian itu tidak komunikatif kalau seperti itu. Mungkin itu yang untuk sistem perkuliahan daring. Selanjutnya sistem penilaian. Di sini penilaiannya nilai kehadiran 10%, nilai performansi penampilan 20%. Saya menilai performansi nanti akan mengambil di performansi makalah atau presentasi makalah, sedangkan nilai tugas nanti akan ada mungkin nilai praktek ya, nanti akan dimasukkan dalam nilai tugas. Selanjutnya nilai UTS dan UAS nanti. UTS nanti saya UTS ini untuk UTS teknisnya akan saya sampaikan saat UTS ya, atau sebelum UTS dengan UAS ini. Terus skala penilaian nanti dari A+ sampai E ya. Saya harap di sini ini minimal lulus itu adalah 60 ke atas. Jadi saya harap kalian itu bisa tetap semangat dengan maksimal, karena penilaian ini tergantung dari amal kalian atau perbuatan kalian seperti itu. Kalau hadirnya jarang, terus tidak mengumpulkan makalah atau tidak mengikuti diskusi, maka yang mau dinilai itu seperti apa, kan seperti itu. Terus UTS tidak mengikuti seperti itu, UAS tidak mengikuti. Jadi itu kalau sudah ada salah satu nilainya 0, maka otomatis itu tidak lulus seperti itu. Jadi saya harap nilai kalian itu sangat memuaskan seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan. Ya, yang pertama pengantar kuliahan dan kontrak kuliah seperti hari ini yang sedang berlangsung. Terus tatap muka kedua, ya, pers dan jurnalistik ya. Ini akan membahas tentang apa itu pers, apa itu jurnalistik, apa perbedaannya seperti itu. Terus tatap muka ketiga seputar berita. Di sini akan membahas tentang pengertian berita, unsur layak berita, syarat penentu nilai berita. Jadi apa berita itu ya? Apa itu berita? Bagaimana sebuah peristiwa itu layak diangkat menjadi sebuah berita, kan seperti itu. Jadi itu di sini untuk yang tatap muka ketiga nanti sudah mulai makalah ya. Untuk tatap muka yang kedua masih insya Allah saya yang akan menyampaikan. Terus tatap muka keempat di sini proses dan kendala menghimpun berita. Yang pertama penentuan berita, menggali berita, proses meliput berita, dan kendala meliput berita. Jadi bagaimana prosesnya dalam menghimpun berita ataupun peristiwa itu, bagaimana dihimpun sehingga menjadi sesuatu hal yang layak untuk diberitakan, dan kendalanya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya di sini wartawan sebagai profesional ya. Di sini ada wartawan sebagai profesional. Yang dibahas itu nanti profesionalisme wartawan seperti apa. Terus profesionalisme dalam pemberitaan dan perlindungan terhadap hak pribadi. Jadi wartawan itu sebagai sebuah profesi yang dituntut untuk profesional ya, seperti itu. Jadi harus objektif. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Terus tatap muka ke-6 kebebasan pers dan rambunya. Di sini akan membahas tentang pengertian kebebasan pers, konsep kebebasan pers,
Jenis pelanggaran pers, kode etik jurnalistik dan wartawan seperti itu. Jadi ini akan membahas dengan kebebasan pers, tapi ada rambunya. Tidak semuanya bebas, tapi ada rambu-rambu yang harus kita ikuti sebagai insan pers seperti itu. Selanjutnya tata muka ketujuh adalah etika bahasa jurnalistik, yaitu arti etika dan moral, sistem etika bahasa dan jurnalistik, dan pedoman bahasa jurnalistik. Jadi ada etika bahasa jurnalistik di sini ya. Apa etika bahasanya seperti itu. Terus tata muka ke-8 adalah UTS. Nanti akan saya sampaikan teknisnya lebih lanjut untuk yang UTS. Selanjutnya di sini tata muka ke-9 yaitu gaya bahasa jurnalistik. Ya, definisi gaya bahasa apa? Jenis-jenis gaya bahasa dalam jurnalistik. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan gaya bahasa jurnalistik dan gaya penulisan jurnalistik yang efektif. Di sini kita akan membahas gaya bahasa jurnalistik karena untuk menarik minat pembaca, kadang bahasa gaya bahasa jurnalistik itu dipakai gitu. Selanjutnya tata muka ke-10 di sini sudah mulai praktek kita ya. Yang pertama menulis berita melalui media gambar atau video atau foto seperti itu. Jadi menyusun berita berdasarkan kejadian terkini di lapangan ya. Terus berita dimuat melalui media gambar atau foto. Terus hambatan selama membuat berita. Jadi ini kita membuat media gambar atau foto ya. Jadi di foto diberikan deskripsi di bawah. Ya, seperti itu. Terus diberi teks berita di bawah ya, ada fotonya. Jadi bukan hanya gambar semua, tapi ada foto yang bisa ada teks berita yang hanya melukiskan foto yang sudah diambil. Caranya tata muka 11 menulis berita melalui media cetak. Ya, di sini menyusun berita berdasarkan kejadian terkini di lapangan. Terus berita dimuat melalui majalah mini. Ini media cetak menggunakan membuat majalah mini ya. Jadi membuat majalah mini dengan desain-desain yang bagus, yang unik, yang menarik, sehingga layak seakan-akan ini kalau menjadi sebuah koran atau media cetak atau majalah itu sangat menarik seperti itu. Terus tata muka ke-12 menulis berita melalui media online ya. Di sini menyusun berita berdasarkan kejadian di lapangan dan berita dimuat melalui media online ya. Media online ini kalian silakan membuat blogspot atau WordPress. Jadi seperti media online yang biasanya yang misalkan kompas.com ataupun yang lainnya ya seperti itu. Jadi kalian hanya membuat blogspot sehingga tampilannya seperti media online ya. Terus hambatan selama membuat berita di sini juga. Selanjutnya materi ke-13 menulis berita melalui audio ya. Sama menyusun berdasarkan kejadian rekaman dan berita melalui media audio suara. Di sini bagaimana seorang reporter dari radio, wartawan radio seperti itu. Jadi bagaimana menyampaikan secara pesan suara seperti itu. Jadi bagaimana menggambarkan, melukiskan pesan suara itu penikmat berita itu bisa paham dengan berita yang disampaikan oleh reporter. Jadi seperti itu ya. Terus untuk menulis berita video, untuk video ini silakan menggunakan media video YouTube ya. Jadi kalian itu bisa reporter secara langsung ya. Secara kan ada reporter langsung dan juga kalau bisa ada membawa beritanya juga, misalkan ada komunikasi seperti itu. Terus menulis berita melalui media sosial ya. Di sini menggunakan Facebook, Twitter, dan Instagram. Silakan membuat berita, kan banyak berita singkat yang biasanya menggunakan media sosial ya. Contoh saja di Facebook itu seringkali ada Karimata FM. Itu kan salah satu, ini itu kan contohnya. Sering di Facebook itu sering menggambarkan kejadian atau memberitakan sebuah peristiwa terkini seperti itu. Terus tata muka ke-16 adalah ujian akhir semester. Nanti akan saya jelaskan untuk ujian akhir semester.
Selanjutnya ketentuan makalah. Ya, di sini makalah dilakukan oleh 6 kelompok ya. Ini dilakukan oleh 6 kelompok karena 6 materi ya. Terus penentuan kelompok dipasrahkan kepada koordinator kelas. Silakan koordinator bisa membuat kelompok seperti itu sesuai dengan wilayahnya terdekat ya. Contoh saja di Desa Galis dengan Desa Konang itu kan berdekatan, atau Desa Galis dengan Ponakan itu berdekat, atau Desa Galis dengan Hulai ya, kalau di dekat rumah saya kan seperti itu. Jadi sesuai itu diusahakan, jangan dengan Desa Galis dengan Kabupaten Sumeneb, kalau sebisa mungkin ya seperti itu ya, sebisa mungkin. Terus presentasi kelompok dimulai pada tatap muka ketiga ya, tatap muka ketiga, karena tatap ke pertama sekarang dan tatap kedua nanti itu dari saya. Jadi pada tatap muka ketiga. Terus referensi makalah disarankan mencari melalui daring e-jurnal atau e-book. Jadi selama perpus ini, perpustakaan IAIN Madura belum dibuka atau juga di perpusda masih dibatasi, sehingga kalian mencari referensi di e-jurnal atau e-book ya, seperti itu. Jangan mengambil di blogspot atau WordPress karena itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Makalah disusun dalam bentuk file Word ya, bisa juga PDF ya. Di sini lebih enak PDF, tidak masalah, karena PDF itu biasanya tidak kalau di share itu tidak kocar kacir ya, seperti itu. Terus makalah disusun menggunakan huruf dan minus roman, ukuran 12 dan spasi 1,5. Marginnya 4, 4, 3, 3 ya, seperti itu. Selanjutnya presentasi juga menggunakan PPT ya. Jadi nanti ada PPT-nya, ada makalah. Jadi ada makalah dan PPT. PPT itu secara umum ya. Jadi bisa lihat secara umum, sedangkan untuk makalah itu secara rinci. Jadi makalah dan selanjutnya makalah dan PPT dikumpulkan ke dosen pengampu sebelum presentasi dari seperti itu. Jadi sebelum presentasi dimulai, silakan makalah dan PPT-nya di-share agar teman-temannya itu bisa membaca terlebih dahulu. Terus hindari plagiarisme, ini penting ya. Terus teknis diskusi akan dijelaskan lebih lanjut sebelum presentasi dimulai. Nanti kalau sudah untuk presentasi akan saya jelaskan. Selanjutnya di sini ketentuan prakteknya. Praktek ini juga dilakukan secara kelompok. Silakan mau kelompok yang makalah dijadikan kelompok praktek, monggo, tidak masalah ya, atau dibeda-bedakan kelompok praktek, nanti beda kelompok beda, biar temannya beda, tidak masalah. Jadi saya pasrahkan ke koordinator. Selanjutnya berita yang ditulis diusahakan kejadian terkini ya. Jadi misalkan pendidikan ataupun tentang vaksinasi tidak masalah juga, silahkan. Terus berita harus bersifat fakta, bukan opini ya, ini harus fakta, bukan hanya mereka-reka bahkan merekayasa, itu tidak boleh kalau berita. Terus hasil berita dan hambatan akan dipresentasikan di setiap dari sesuai medianya, nanti akan dipresentasikan ini hasilnya untuk kelompok 1 misalkan, dan hambatannya apa saja di sini. Ini hambatannya misalkan seperti itu. Jadi silakan nanti ada komunikasi dan juga presentasi seperti itu. Nah mungkin itu sekian ya, terima kasih, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam perkuliahan hari ini. Jadi walaupun kita perkuliahan daring, saya berusaha juga memaksimalkan media yang ada. Misalkan saya membuat video, jadi kalian itu bisa melihat saya seperti apa, karena belum pernah melihat saya seperti itu. Jadi saya harap kalian itu tetap semangat dalam perkuliahan daring, tetap diberi kelancaran, kemudahan seperti itu. Kenapa kita ini masih berproses ya, berproses di masa-masa pandemi seperti itu.